Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian nih, Bapak Ibu CGP hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Sehat, Pak. Pak. Sehat, Pak. Kalau masih Sehat pagi ya? Pak masih semangat Pak. Nanti kalau sudah sore banyak tugas baru Pak ngantuk Pak. Iya, iya. Tapi tetap semangat ya Pak, walaupun banyak tugas ya Pak ya. Saya Selamat lihat ini pagi. wajahnya, wajah-wajah senang ini, penuh dengan semangat pagi ini ya, untuk mengikuti aktivitas pada hari ini. Tetap dijaga ya Bapak Ibu kesehatannya, supaya nanti semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita mulai dengan doa ya Bapak Ibu, supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Saya mau salah seorang dari Bapak Ibu CGP untuk membuat doa, menuntun doa. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang bersedia? Oke, baik Pak Santoso, terima kasih. Silakan Pak. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kegiatan kita dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Santoso telah membawakan dan mengantarkan kita dengan doa. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita, agar Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap semangat dan senang ya tentunya, tetap bergembira dalam melakukan kegiatan kita pada hari ini, saya akan buat ice breaking ya, Bapak Ibu. Oke, panduannya Bapak Ibu ya, panduan dari ice breaking-nya yaitu ini semua saya harap buka kamera ya. Jadi nanti instruksinya nanti akan saya peragakan dulu. Judulnya adalah ikuti yang dilihat ya. Ini saya kelihatan ya, jelas ya. Nah, jadi ketika nanti saya melakukan suatu kegiatan atau sesuatu yang saya lakukan, maka Bapak Ibu harus mengikuti yang dilihat ya, bukan yang saya katakan. Nah, jadi nanti di sini ada untuk melatih suatu fokus ya Bapak Ibu ya. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi ikuti yang dilihat, bukan yang saya katakan. Oke, Bapak Ibu. Oke, coba sentuh rambutnya. Iya. Ayo, siapa nih yang keliru? Ikuti yang dilihat ya, Pak Jariko. Yang dilihat di layarnya yang saya lakukan apa, Pak? Yang dilihat. Ya, yang Bapak lakukan berarti ya. Iya, memegang hidung saya Kan kan. semua kami lihat, Pak. Ya, ikuti yang dilihat ya, Pak Jeriko. Mungkin ya. Iya. Fokus ya. Oke, sekali lagi. Coba ya. Ikuti ya yang dilihat. Oke, iya, sudah semua melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. CGP hebat. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Jadi tujuan tadi ice breaking-nya adalah untuk supaya Bapak Ibu lebih fokus lagi dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Karena kegiatan kita pada hari ini cukup banyak ya Bapak Ibu, jadi butuh konsentrasi yang bagus untuk mengikutinya. Oke, Bapak Ibu, izin saya share ya di sini untuk memulai kegiatan kita. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu saling bertanya dulu kepada teman-temannya apakah tugas-tugasnya sudah diselesaikan sebelum saya ini ya. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah ini kelihatan di ininya?
Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, pada sesi kita pada hari ini ya, yaitu kita berada pada ruang kolaborasi modul 1.2, yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nanti di sesi ini ya, pada ruang kolaborasi kedua ini ada sesi presentasi ya yang dilakukan oleh kelompok yang sudah ditentukan pada ruang kolaborasi pertama. Oke, kemudian agenda kita pada hari ini yaitu pembukaan tadi sudah saya lakukan. Kemudian nanti ada bagian refleksi pembelajaran modul, kemudian nanti ada aktivitas sesi kedua, dilanjutkan dengan review aktivitas pembelajaran kedua, kemudian penutup. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Ibu, CGP merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Oke, itu ya Bapak Ibu tujuan kita pada hari ini. Oke, Bapak Ibu, di sini ada kesepakatan belajar yang harus kita ikuti ya Bapak Ibu. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu di sini sudah saya buat beberapa kesepakatan belajar kita. Terlihat Bapak Ibu di sini? Halo, Terlihat Bapak Pak, Ibu. terlihat. Ya. Jelas Pak. Iya, saya mencek ya apakah suara saya kedengaran oleh Bapak Ibu ya. Oke, saya bacakan di sini ya. Nanti misalnya ada tambahan dari Bapak Ibu, bisa nanti kita tambahkan. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Ya, jadi di sini kita saling menghargai orang lain ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Jadi alangkah baiknya nanti dengan cara resen dulu, baru nanti saya persilahkan untuk memberikan pendapatnya. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada yang perlu kita tambahkan pada kesepakatan belajar kita pada hari ini? Silahkan Bapak Ibu. Pas, Pak. Sudah Pas pas ya? Pak. Oke, saya harapkan kesepakatan kita ini dapat kita lakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sehingga nanti apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada aktivitas kita, yaitu aktivitas sesi kedua. Sesi kedua ini adalah yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu tadi, bahwa ada presentasi kelompok, ya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kelompok, ya, mengenai yang pertama adalah tanggung jawab peran kelompok. Nah, di sini ada 5 peran-peran yang harus sudah dibagi ya dalam kelompok. Saya bacakan di sini supaya jelas ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah presenter. Tugasnya adalah berperan mempresentasikan hasil kelompok. Nanti bisa dipresentasikan dalam misalnya berupa PPT atau sesuai dengan Bapak Ibu nanti ya. Kemudian yang kedua, pemberi tanggapan. Perannya adalah memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain. Nah, jadi nanti ada dari kelompok lain bisa memberikan tanggapan ya kepada hasil presentasi kelompok yang lain juga. Kemudian yang ketiga bertugas sebagai penanya. Nah, di sini tugasnya adalah memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Kemudian yang keempat ada penjawab ya yang bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan lain. Jadi
dia nanti yang memberikan jawaban, ya. Bisa juga nanti dibantu oleh teman yang lain yang mungkin bisa, ya, menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah notulensi atau penulis, bertugas mencatat tanggapan positif dan proses diskusi. Oke. Kemudian aturan-aturan lagi ya Bapak Ibu, supaya kita saling memahami. Total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 30 menit. 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Nah, tadi untuk presenternya itu waktunya 15 menit ya Bapak Ibu untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Kemudian penanggap mempunyai waktu 8 menit untuk memberikan tanggapan positifnya dan hasil dari presentasi kelompok lain. Kemudian penanya, silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab dari kelompok presentasi. Apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan. Anggota lain dalam kelompok presentasi juga bisa memberikan tambahan jawaban. Oke, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, banyak ini aturan-aturannya ya, supaya bisa nanti saling memahami ya. Oke, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, presentasinya berupa karya itu bisa berupa poster, bisa ya Bapak Ibu ya, PowerPoint, video juga bisa, tentang rancangan satu kegiatan upaya, mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Itu sudah dilakukan ya Bapak Ibu dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua, ini tadi kelompok lain bisa memberikan umpan balik. Dan ketiga, setiap kelompok memperbaiki hasil karyanya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika nanti sudah selesai presentasi kelompok, maka setiap kelompok itu wajib ya Bapak Ibu memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh kelompok lain. Nah, jadi misalnya ada umpan balik yang sudah diberikan dari kelompok lain, itu tadi tugasnya si ini ya, pencatat, notulen tadi, untuk menuliskan umpan balik terhadap kelompoknya. Jadi nanti itu sebagai bahan perbaikan ya Bapak Ibu untuk memperbaiki hasil karya setiap kelompoknya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, hasil revisi karya kelompok diunggah ke LMS. Ya, itu yang penting juga Bapak Ibu ya. Hasilnya diunggah ke LMS karena nanti akan dinilai oleh fasilitatornya dan diberikan umpan balik atau komentar. Oke Bapak Ibu, bagaimana dengan aturan-aturan kelompoknya? Apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Tidak ada yang ini ya, tidak ada yang perlu dipertanyakan ya. Oke, baik. Sekarang kita mulai pada sesi presentasinya. Ya, seperti yang sudah saya bagikan, ada 2 kelompok yang presentasi ya pada hari ini. Oke, silakan dimulai dari kelompok siapa yang akan presentasi? Saya persilakan. Oke, baik. Kelompok 2 ini ya Bu ya, Ibu Herta dari kelompok 2 ya. Ya, Iya, silakan Pak, iya. Ibu Herta mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon izin kami share screen ya Pak ya. Ya, silakan Ibu. Bapak masih posisi share screen Pak. Bisakah terlihat Pak? Bisa terlihat Pak, Bapak Ibu? Iya, bisa terlihat. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Herta Silagan, kemudian ada Pak Santoso, kemudian Ibu Lamrawati. Yang akan kami presentasikan pada saat ini adalah mengenai nilai
dan peran guru penggerak. Di sini sebagai CGP harus memiliki sikap yang pertama sekali tergerak, ya, tergerak jiwanya, hatinya, kemudian bergerak dan nanti akan menggerakkan. Itulah yang perlu dimiliki oleh CGP. Kemudian yang menjadi peran guru penggerak, ya, di sini ada 5. Yang pertama, peran guru penggerak itu harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi harus bisa ada komunitas praktisinya, kemudian digerakkan untuk membicarakan hal-hal positif di dalam komunitas tersebut. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Jadi sebagai guru penggerak itu harus mampu menjadi coach bagi guru lain, ya. Jika ada guru-guru lain yang bermasalah, dia harus bisa menjadi coach. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Kita sebagai calon guru penggerak itu harus menciptakan kolaborasi yang positif di antara guru. Jadi kita harus sebagai teladan. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Ya. Jadi di sini kita itu tetap berhubungan dengan prinsip KHD yang berpihak pada murid atau pada siswa. Disitulah juga peran guru yang mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian kami lanjutkan dengan nilai-nilai guru penggerak. Ada beberapa nilai positif. Nilai positif ini harus dimiliki oleh guru penggerak. Di antaranya adalah memiliki sifat mandiri. Jadi kita harus dimulai dari diri kita harus bersifat mandiri. Untuk melakukan sesuatu itu harus mandiri, tidak harus diperintah-perintah, tetapi kita sudah mampu melakukan hal positif tanpa harus diperintah. Kemudian bersifat kolaboratif, ya, kita itu harus berkolaborasi dengan para guru yang lain untuk menciptakan hal-hal positif. Bersifat reflektif, ya, kita harus mampu menilai atau apa yang harus dilakukan ke depan untuk mengembangkan sekolah tersebut. Apa yang telah saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Kemudian harus memiliki sifat inovatif. Untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid itu, kita sebagai guru penggerak atau sebagai calon guru penggerak harus memiliki sifat inovatif. Berinovasi kita menciptakan bagaimana supaya siswa itu bisa senang, bisa selamat untuk melakukan pendidikannya. Kemudian yang kelima di situ berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan dalam melakukan pembelajaran, pendidikan, itu harus berpihak pada murid. Kalau kita tidak memikirkan tujuan utama adalah berpihak pada murid, maka murid-murid kita ini nanti tidak bisa berkembang. Tetapi apabila dalam setiap tugas kita itu, kita selalu melakukan yang berpihak pada murid, maka negara kita ini nantinya akan semakin maju. Itulah yang bisa kami presentasikan dari kelompok 2 ya Pak ya. Kepada kelompok lain kami persilahkan untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Untuk saat ini kami berikan kesempatan. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi dan memberikan pertanyaan. Adakah Bapak Ibu? Oke, Pak. Silakan Pak Santoso. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjelaskan hasil diskusinya. Saya ingin bertanya Bu, coba diberikan contoh pada nilai-nilai guru penggerak, contohnya yang reflektif Bu, kalau diterapkan kepada siswa Bu.
Coba diberikan contohnya gimana, Bu? Terima kasih. Nilai-nilai guru penggerak yang Reflektif. Oke, yang reflektif kepada siswa. Kalau kita melakukan sesuatu, kita itu harus memberikan refleksi kepada siswa. Setiap kita memberikan pembelajaran, kita melakukan refleksi apa yang sudah dilakukan. Ini memang bisa juga sekaligus dengan umpan balik. Jika saya selesai mengajar, saya tentunya harus melakukan refleksi diri saya dan juga kita beri kesempatan kepada siswa itu untuk memberikan umpan balik dan mereka juga kita beri kesempatan melakukan refleksi apa yang mereka dapat dari pembelajaran kita tersebut. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Terima kasih. Bagaimana, Pak? Sudah puas, Pak? Sudah cukup jelas, Mbak. Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi kelompok lain, Bapak Ibu? Kami, kalau di antara kelompok lain tidak bertanya, kami akan bertanya sesuai dengan sudah pahamkah dengan yang kami presentasikan? Bisa kan, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Dari kelompok kami memberikan pertanyaan. Coba Bapak Ibu sebutkan salah satu yang bisa diingat dan lebih mudah diterapkan di dalam tugasnya yang menjadi nilai-nilai guru penggerak. Salah satu yang sudah dilakukan dan sudah diingat dari presentasi tadi. Ya, silakan Ibu Lamra. Jadi terima kasih Bu kesempatannya. Tadi kan yang paling kita ingat dari nilainya ya Bu. Iya, Pak. Iya, Bu. Iya. Adalah salah satu mandiri. Kemandirian di sini bisa dikaitkan bagaimanalah nilai mandiri saya bisa saya bawakan dalam melakukan peran saya sebagai guru penggerak. Jadi ketika saya mau menggerakkan komunitas saya mau memimpin pembelajaran saya, itu harus dari hati saya sendiri. Itu dia, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sangat-sangat bagus, Bu. Makasih ya, Bu ya. Bu. Mohon saya stop ya, Bapak Ibu ya. Sudah bisa ya, Bapak Ibu? Oke, kelompok 2 Ibu Herta, kalau sudah Ibu akhiri presentasinya. Silakan Ibu akhiri, Bu. Sekianlah yang bisa kami presentasikan atas kekurangan dan kelebihan yang kami buat dari kelompok 2. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jika ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, tolong dimaafkan. Terima kasih. Dimaafkan, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan bagus ya. Semua tadi saya lihat aktif ya dalam diskusinya. Kemudian kelompok selanjutnya silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik Bapak Ibu, semua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Semuanya sudah aktif dalam kegiatan ya. Ya, saya harap semuanya masih tetap semangat ya. Tetap semangat untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini. Oke, kita lanjutkan. Bentar saya ini lagi ya. Share. Oke, sebentar. Ini ada. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa.
Oke, sebentar ya. Sekarang kita akan mengadakan refleksi daripada apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini, ya. Ya, refleksi pada aktivitas pembelajaran. Ya. Nah, ini saya mau Bapak Ibu nanti kita sharingnya ya, refleksinya. Saya open mic ya. Siapa nanti dari Bapak Ibu sekalian yang akan mengadakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada refleksi kegiatan sesi 2 yang sudah kita lalui bersama ya. Yang pertama itu ada pertanyaannya, siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai yang Anda masih perlu kembangkan? Nilai apakah itu? Yang kedua, mengapa nilai itu penting untuk Anda dan proses kolaborasi kelompok? Yang ketiga, berikan apresiasi dalam bentuk surat terima kasih kepada rekan yang menginspirasi tersebut. Nanti hasil apresiasinya, suratnya, kirimkan surat melalui message di LMS. Oke, Bapak Ibu, saya open mic. Jadi Bapak Ibu nanti memberikan refleksinya langsung menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Silakan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan siapa ingin terlebih dahulu memberikan refleksi kegiatan pada sesi kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, siapa yang Pak Jo? Apakah Pak Jo? Nya sudah dibuka. Oke, silakan Pak Santoso sudah raise hand. Silakan Baik, Pak. terima kasih Pak. Saya akan coba menjawab refleksi kegiatan hari ini. Siapakah rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai yang Anda masih perlu kembangkan? Ibu Herta Pak. Ya. Untuk nilai yang perlu saya kembangkan itu yaitu kreatif Pak. Jadi saya ingin mengembangkan nilai kreatif pada diri saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak atas refleksi yang sudah diberikan oleh Pak Santoso. Ya, baik Pak. Pak Jo, mic-nya tolong di-unmute Pak, kalau misalnya tidak ini. Oke, yang kedua, Ibu Herta. Silakan Ibu, sudah raise hand. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Yang menjadi rekan saya dalam satu kelompok itu, di mana saya memiliki perlu saya kembangkan salah satu nilai dari Bapak ini, yaitu Bapak Santoso, yaitu inovatif. Ya, inovatif itu memang saya sudah berusaha membuatnya, tetapi masih banyak hal-hal yang perlu saya ambil atau saya pelajari dari Bapak tersebut. Terima kasih Pak. Oke, baik ya. Bagus ya. Semua sudah ada yang memiliki salah satu nilai yang perlu dikembangkan. Oke. Masih adakah dari Bapak Ibu yang ingin memberikan refleksinya? Masih adakah? Masih ada waktu 1 menit lagi ini. Oke. Baik. Jadi nanti Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tadi ingin memberikan apresiasi tadi dalam bentuk surat, terima kasih kepada rekan yang menginspirasi tadi. Contohnya tadi Pak Ibu Herta ya, dia ada yang menginspirasi yaitu Pak Santoso. Boleh Ibu buat suatu bentuk surat dan kirimkan ke message di LMS-nya. Demikian juga dengan Pak Santoso ya, bisa berikan surat dan dikirimkan ke LMS-nya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, itu kegiatan refleksi kita pada hari ini. Ya, saya harap ya dari Bapak Ibu sudah ada minimal satu ya nilai yang bisa diterapkan nanti di
sekolah atau di kelas Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, nah Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk aktivitas selanjutnya ya, ini sudah dapat dilihat di sini, untuk melakukan aktivitas pada LMS pada bagian alur demonstrasi kontekstual. Ya, di sini sudah ada aktivitas atau kegiatan yang Bapak Ibu lakukan nanti di LMS masing-masing. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu diperhatikan ya, diperhatikan instruksi yang ada pada LMS-nya mengenai tugas-tugas yang akan Bapak Ibu buat nantinya, supaya nanti sesuai dengan apa yang diminta pada tugas tersebut. Kemudian nanti pada elaborasi pemahaman, di sini juga nanti ada tugas-tugas daripada Bapak Ibu, ya contohnya ada menuliskan pertanyaan-pertanyaan seputar nilai dan peran guru penggerak. Kemudian jangan lupa memberikan pertanyaan ya Bapak Ibu kepada di LMS kepada instrukturnya. Oke, selanjutnya nanti jangan lupa juga pada koneksi antar materi. Nah, di situ nanti ada juga membuat tugas Bapak Ibu membuat kaitan antara materi modul 1.2 dengan modul 1.1 ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu buat dalam bentuk tulisan naratif, poster, peta pikiran, PowerPoint, video, audio atau dalam bentuk lainnya. Tapi sesuaikan ya Bapak Ibu, sesuaikan dengan apa yang diminta pada LMS-nya. Kemudian yang terakhir ini ada aksi nyata. Nah, jangan lupa nanti Bapak Ibu melakukan aksi nyata, yaitu dituliskan pada refleksi 4P ya, pada bagian nanti koneksi antar materi. Nah, kemudian tugas dikumpulkan dalam bentuk dokumentasi, sesuai dengan formatnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian menuliskan pengalaman saat penerapan dalam jurnal refleksi mingguan. Oke Bapak Ibu, sudah jelas ya untuk kegiatan selanjutnya? Sudah jelas ya? Sudah Pak, Ya, sudah. Pak. Oke, baik atas responnya. Kemudian tadi kita sudah melaksanakan hasil diskusi ya, diskusinya berjalan dengan baik. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak yang hebat ya, pastinya banyak yang akan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, baik itu dalam LMS maupun dalam ruang nanti ruang kolaborasi pada Jimit pertemuan virtual. Ya, dimohon kepada Bapak Ibu supaya tetap mengikutinya dengan semangat, mengikutinya dengan baik ya sesuai dengan instruksi yang ada. Nah, jadi sebagai calon guru penggerak tentunya ya kita kaitkan dengan modul 1.2 adalah memiliki nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Tadi sudah dijelaskan dalam diskusi kelompok, yaitu nilai guru penggerak itu ada 5 ya, mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Kemudian ada juga perannya sebagai memimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach ya bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi saya harapkan ya minimal ya kita mungkin tidak bisa mengikuti semuanya ya nilai dan peran guru penggerak, tapi kita bisa melakukan dari hal-hal kecil. Ya seperti yang tadi refleksi, ada minimal satu nilai yang bisa sudah kita terapkan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup ya kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu, kemudian nanti ya Bapak Ibu setelah kita tutup, saya mau nanti kita berfoto bersama. Oke Bapak Ibu, siapa yang bersedia Bapak Ibu membawa doa pada sesi terakhir ini? Silakan Bapak Ibu. Oke, baik Ibu Herta, terima kasih Ibu Herta, silakan Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan kita, Bapak Ibu, saya memimpin doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
2 selesai. Iya, terima kasih kepada Ibu Herta telah membawakan doa penutup kita pada hari ini. Satu lagi Ibu, Bapak Ibu, yang saya ingatkan tadi, karya tadi hasil daripada diskusi ya Bapak Ibu, nanti di-upload di LMS ya, jangan lupa. Tapi dengan tentunya terlebih dahulu diperbaiki ya, dengan tadi umpan balik dari rekan-rekan yang lain, dari kelompok lain ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu, kita buka kameranya. Kita akan foto bersama ya. Iya, saya mau siapa nih yang bisa untuk menangkap layarnya? Pak Santoso. Pak Santoso ya? Oke Pak. Ya Pak, oke Iya, Pak. oke, silakan Pak. 1, 2, 3. Baik, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, kita sudah tiba di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu supaya nanti kita tetap bisa melaksanakan kegiatan kita. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. CGP, salam sehat dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin keluar room ya. Terima kasih Pak.